Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, berikan jempol Anda dan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat untuk memberikan konten-konten terbaik bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham TINS atau Timah Persero Tbk. Perlu kami tegaskan bahwa ini hanyalah untuk menambah khasanah pengetahuan kita mengenai emiten-emiten di pasar modal yang jumlahnya cukup banyak, jadi tidak ada maksud sama sekali untuk mengajak Anda membeli ataupun mengajak Anda untuk menjual emiten-emiten yang kami informasikan. Dan TINS didirikan 2 Agustus 1976 dengan kantor pusat TINS berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman 51, Pangkal Pinang, Bangka, dengan kantor perwakilan atau korespondensi terletak di Jalan Medan Merdeka Timur, nomor 15 Jakarta. Dan TINS memiliki wilayah operasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, serta Cilegon, Banten. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan TINS meliputi bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa. Kegiatan utama TINS adalah produsen dan eksportir logam timah dan memiliki segmen usaha penambangan timah yang terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pemasaran dari Bangka Tin atau kadar SN 99,9%, Kundur Tin, kemudian Bangka Low Lead, Bangka 49, Tin Solder, dan Tin Chemical. Selain itu, anak usahanya, TINS menjalankan kegiatan usaha yaitu pertambangan mineral non timah, yaitu batu bara, dan bidang usaha berbasis kompetensi seperti sektor konstruksi dan rumah sakit. Dan mari kita lihat beberapa anak perusahaan dari PT Timah Persero Tbk atau TINS. Yang pertama, Indometal Corporation yang berlokasi di Amerika Serikat sebagai agen pemasaran untuk wilayah Amerika. Kemudian Indometal London Limited, agen pemasaran untuk wilayah Eropa yang berkedudukan di Inggris. Kemudian PT Dok dan Perkapalan Air Kantung yang beroperasi di bidang jasa perbengkelan, galangan kapal, dan transportasi. Lalu PT Timah Industri yang bergerak di bidang industri kimia. Lalu PT Timah Investasi Mineral, eksplorasi dan pertambangan mineral di luar timah dan pemasaran batubara. PT Timah Agro Manunggal yang bergerak di bidang pertambangan timah dan mineral lainnya. Kemudian PT Tanjung Alam Jaya, pertambangan batubara. PT Kutaraja Tembaga Raya, eksplorasi mineral. Great Force Trading Limited di bidang perdagangan yang bergerak di wilayah Hong Kong. Lalu Timah Investment International juga di bidang perdagangan yang berkedudukan di Singapura. Kemudian PT Rumah Sakit Bakti Timah, PT Timah Adijaya, dan PT Truba Bara Banyu Enim yang bergerak di bidang batubara. Dan kalau kita lihat sebenarnya TINS saat ini merupakan sebuah perusahaan dengan market capital 6,29 triliun dan nilai pasarnya 6,29 triliun dan memiliki harga saat ini 845. Dan TINS sendiri sebenarnya sudah cukup lama berada di pasar modal Indonesia, yaitu sejak 19 Oktober 1995. Pemilik saham TINS
65% adalah PT Indonesia Asahan Aluminium Persero atau Inalum sebagai pengendali, dan masyarakat sebesar 35%. Komisaris utama dari TINS ini adalah Muhammad Alvan Baharudin, dengan direktur utamanya adalah Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani. Dan kalau kita lihat memang 2019 dan 2020 EPS dari TINS ini berada dalam teritori merah dan memang cukup dalam ya teritori merahnya. Tapi kalau kita lihat di kuartal kedua, di saat sebetulnya terjadi lockdown dan virus COVID-19, TINS malah menunjukkan perbaikan kinerja yang baik. Jadi dari teritori merah terus-menerus, TINS tiba-tiba berada dalam teritori hitam ya, atau positif. Jadi terjadi perbaikan baik secara Q on Q maupun secara year on year di kuartal kedua, yang disebabkan harga timah dunia yang terus membumbung tinggi. Dan kalau kita lihat memang total penjualan dari TINS adalah 7,98 triliun, asetnya 18,4 triliun, liability-nya adalah 13,58 triliun, dengan net profit yang masih negatif 390,07 miliar. Book value per share dari TINS adalah 647. Ini menghasilkan valuasi price to book value ratio TINS adalah 1,31 kali, sudah tidak murah lagi walaupun tidak mahal, dan price earning ratio-nya adalah minus 8,07 kali. Kemudian karena masih berada dalam teritori merah atau rugi, maka net profit margin-nya pun minus 4,89%, return on equity-nya minus 16,2%, dan return on asset-nya adalah minus 4,24%. Sedangkan debt equity ratio-nya atau rasio hutangnya adalah 282,04%. Jadi secara valuasi sudah tidak bisa kita kategorikan murah. Kemudian secara profitability masih minus, dan secara liquidity atau rasio utang, TINS ini juga mempunyai rasio utang yang cukup besar. Dan TINS memang rutin membagikan dividen dari tahun 2015 sampai 2018 ketika masih berada di dalam teritori positif. Tapi sejak 2 tahun terakhir di mana TINS mengalami kerugian, TINS tidak membagikan dividen. Dan kalau kita pindah ke rentang harga bulanannya, maka rentang harga bulanan TINS adalah dari 665 sampai dengan 940. Dan 940 ini juga merupakan harga tertinggi TINS sejak awal tahun. Dan kalau kita lihat harga tertinggi TINS dalam 3 tahun terakhir adalah 1645. Jadi kalau kita lihat harga TINS memang secara year to date sudah sangat tinggi. Tapi kalau kita lihat dibandingkan harga 3 tahun terakhir masih lumayan murah. Dan investor asing sendiri mencatatkan total beli bersih atau net foreign buy di saham TINS ini sebesar 4,82 miliar rupiah dalam bulan ini. Dan kalau kita lihat sejak awal tahun, maka investor asing mencatatkan total beli bersih sebesar 30,86 miliar. Demikianlah paparan kami mengenai TINS, sebuah saham yang memang secara harga masih sangat murah, yang kami paparkan karena komoditas timah yang terus-menerus naik, dan dengan adanya harapan perbaikan kinerja, terutama karena di kuartal kedua kemarin berhasil mencatatkan kinerja positif. Tentu kami mengabarkan ini karena sudah ada perubahan kinerja, bukan karena semuanya merah kemudian kami kabarkan. Tetapi memang kenyataannya secara profitability masih merah, secara valuasi juga sudah tidak murah,
tidak membagikan dividen dalam 2 tahun terakhir, dan rasio utangnya yang luar biasa besar. Demikianlah kami paparkan. Kembali kepada Anda yang memutuskan apakah Anda memasukkan TINS dalam watchlist Anda. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai konten lainnya dari carakaya.id.